Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan Bapak Ibu Guru kelas 5. Apa kabar anak-anak kelas 5? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran matematika, pembahasan perkalian dan pembagian pecahan. Untuk itu, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Oh, jangan lupa, semua kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku, jangan lupa simak dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, guru kelas 5. Ada Pak Mustafirin, ada Pak Ansori, ada Bu Lutfi, dan ada Bu Sulistiani. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran matematika, pembahasan perkalian dan pembagian pecahan. Mari kita simak video berikut ini. Oke, perkalian pecahan. Ada perkalian pecahan biasa. Coba kita lihat contohnya. 3 kali setengah 1/2 ya. Jangan lupa kita ubah menjadi pecahan biasa. Setelah seperti ini, baru kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Hasilnya 1/2. Dan ada juga contoh berikutnya, ini 5 kali 3 per 6 kali 4. Hasilnya adalah 15/24. Disederhanakan menjadi 8 serta 5/8. Oke, untuk lebih detailnya, mari kita bersama bahas secara rinci. Oke ya. Oke, perkalian pecahan kita lihat ya. Pertama kita ada perkalian pecahan biasa dan perkalian pecahan campuran. Kita lihat ada bangun persegi yang disusun sebanyak berapa ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3. Jadi semuanya persegi ada jumlahnya ada 15 ya. Kemudian ada persegi warna merah muda, kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Oke. Luas daerah yang diberi warna merah muda adalah hasil perkalian dari 2 pecahan. Ya, jadi ini merupakan hasil perkalian pecahan 2/3 dikali 4/5, begitu ya. Kemudian luas daerah yang diberi warna merah muda adalah 8/15. Apakah benar? Ya, kita hitung jadi keseluruhan persegi ini ada 15, kemudian yang merah muda ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya 8/15. Oke, betul ya. Jadi pernyataan ini adalah betul. Kalimat matematikanya bagaimana? Apakah benar? 8/15 itu adalah hasil dari perkalian 2/3 dikali 4/5. Ya, kita lihat. Ya, ternyata betul. 8/15 itu merupakan perkalian dari 4/5 kali 2/3. 4 kali 2, 8. 5 kali 3, 15. Oke ya. Jadi pembuktian ini benar ya, sehingga bisa ditarik kesimpulan. Ya. Kesimpulannya adalah kita lihat A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Ini menjadi sebuah rumus dalam menghitung perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Oke ya. Ya, kita masuk ke contoh. Oke, kita masuk ke contoh. Ya, kita lihat ada perkalian pecahan 3 kali 1/2. Ya. Bagaimana penyelesaiannya? Ya, ternyata penyelesaiannya 3 kita rubah menjadi pecahan sehingga
menjadi 3/1. Dikali 1/2. Hasilnya 3 kali 1, 3. 1 kali 2, 2. Hasilnya adalah 3/2. Kemudian kita sederhanakan bentuk lainnya menjadi 1/2. Oke, contoh lain kita lihat. Ya, berikutnya. 5/6 kali 3/4. Hasilnya bagaimana? Kita lihat penyelesaiannya. Ya, artinya 5/6 kali 3/4 kita tinggal mengalihkan, ya, mengalihkan pembilang. 5 kali 3 hasilnya 15, 6 kali 4 hasilnya 24. Jadi 5/6 kali 3/4 hasilnya adalah 15/24. 15/24 dapat kita sederhanakan lagi menjadi pecahan yang paling sederhana dengan cara bagaimana membagi bilangan yang sama. Dari ini 15 bagi 3 hasilnya 5, 24 bagi 3 hasilnya 8. Jadi bentuk yang paling sederhana adalah 5/8. Oke, kita lanjutkan ke pecahan berikutnya. Ini ada pecahan campuran. Untuk penghitungan perkalian pecahan campuran, bagaimana? Ya, kita bisa saksikan. Oh, ternyata ingat, ketika ada pecahan campuran, maka caranya harus kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dulu. 32/5 kita rubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 17/5. 17/5 ini merupakan bentuk dari pecahan campuran. 32/5. Caranya, penyebutnya masih utuh, 5. Kemudian pembilang ini dari 3 kali 5 ditambah 2 adalah 17. Kemudian yang kedua, 21/4 kita rubah per 4 ya, 4-nya masih utuh penyebutnya. Kemudian pembilangnya ini dari 2 kali 4 tambah 1, hasilnya 9. Sehingga bentuk pecahan biasa dari 32/5 kali 21/4 adalah 17/5 kali 9/4. Selanjutnya kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Hasilnya kita lihat 17 kali 9 per 5 kali 4. Hasilnya adalah 153 per 20. Oke. Kita rubah jadi pecahan sederhananya adalah 7 13/20. Oke. Itu tadi contoh perkalian biasa, pecahan biasa dan campuran. Sekarang kita lanjutkan perkalian pecahan desimal. Ini kita lihat ya. Ada pecahan desimal 2,5 dikali 0,3. Cara yang pertama, kita merubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Dengan cara bagaimana? Kita melihat di belakang angka, di belakang koma. Kalau di belakang koma ini kok ada satu angka, maka kita membagi bilangan tersebut ke angka 10. Jadi 2,5 menjadi 25/10. 0,3 karena di belakang koma itu ada satu angka, maka kita bagi bilangan 10 sehingga 0,3 dibagi per 10, jadi 3/10 ya. Kalau misalnya di belakang angka ini kok ada 2, maka per 100 gitu ya. Jadi gitu lihatnya di belakang koma itu ada berapa angka gitu. Sehingga bentuk pecahan biasa dari 2,5 kali 0,3 adalah 25/10 kali 3/10. Hasilnya adalah 75/100 ya. 75/100 kita rubah ke pecahan desimal menjadi 0,75. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke contoh yang kedua ini. Contoh yang kedua yaitu perkalian desimal dengan cara bersusun. Ini ya. 2,15 dikali 1,6 dengan cara bersusun seperti ini. Kita hitung perkalian cara bersusun 2,15 dikali 1,6.
Ya. Ya, kita hitung dari belakang seperti ini. 5 kali 6, 30. Tulis nolnya simpan 3. 1 kali 6, 6 tambah 3, 9. 2 kali 6, 12. Tulis 12. Kemudian kasih jarak 1, spasi. 5 kali 1, 5. 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. Kemudian kita jumlahkan dari belakang. 0 tambah ya masih 0, 9 ditambah 5, 14, tulis 4, tambah 1 di atasnya, 1 tambah 2 tambah 1, 4, 1 tambah 2, 3. Hasilnya adalah 3, 4, 4, 0. Penulisan koma di sini, bagaimana? Penulisan koma di sini dengan cara melihat jumlah angka di belakang koma ini ada berapa. Kita lihat di belakang koma ini ada 1, 2, 3. Artinya di belakang koma ada 3 angka, maka kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, baru dikasih koma. Ya, jadi hasilnya adalah 3,440. Ya. Kita lanjutkan pecahan desimal dan pecahan campuran. Artinya perkalian berbagai pecahan. Kita lihat ini ada 2 cara nih. Kita harus menyamakan ya. Caranya adalah harus menyamakan menjadi pecahan yang sama. Artinya ini ada pecahan desimal, ada pecahan campuran. Bisa kita merubahnya ke pecahan desimal semua atau ke pecahan biasa semua. Ini cara yang pertama adalah merubah ke pecahan biasa. 0,25 dirubah ke pecahan biasa itu menjadi 25/100 ya. 1/3/4 dirubah ke pecahan biasa menjadi 7/4 ya. Ya, kita sederhanakan 25/100 itu sama dengan 1/4. Oke, jadi 1/4 kali 7/4. Hasilnya adalah 7/16. Oke, berikutnya yang kedua kita merubah pecahan campuran ke desimal ya, ke desimal. Jadi ini desimalnya masih utuh 0,25 dikali 1/3/4. Ya, 1/3/4 kita rubah ke desimal menjadi 1,75 sehingga hasilnya ini 0,25 kali 1,75. Hasilnya adalah 0,4375 begitu ya. Oke, kita saksikan berikut bagian pecahan sekarang. Ya. Secara singkat, ya ini ada contoh pembagian pecahan. Caranya adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya. Kemudian merubah tanda bagi menjadi tanda kali. Ya, ini. Kemudian membalik posisi, tukar posisi dari penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut, baru dikalikan. Hasilnya adalah 28/6 disederhanakan menjadi 4, 2/3. Oke. Ya, kita rinci secara detailnya. Ya, kita lihat contoh ya tadi yang video sesaat tadi. Kita lihat ini. Ada pecahan campuran dibagi pecahan biasa. Cara yang pertama adalah kita rubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Jadi 1/6 itu dirubah menjadi 7/6. 7/6 dibagi 1/4. Oke, kalau sudah seperti ini, baru langkah berikutnya adalah kita mengubah tanda bagi ini menjadi tanda kali. Ya. Kalau sudah dirubah menjadi kali, baru pecahan yang kedua ini kita balik. Ya, kita balik yang tadinya penyebut menjadi pembilang, yang tadinya pembilang menjadi penyebut. Kita balik ya, yang di bawah taruh di atas, yang atas taruh di bawah. Baru sudah seperti ini baru kita kalikan, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ya. 7 kali 4, 28, 6 kali 1, 6. Ini 28/6. 28/6 kemudian disederhanakan menjadi 4, 2/3. Oke. Kemudian contoh yang kedua ini. Contoh yang kedua ini ada pecahan desimal dengan pecahan campuran.
Bagaimana caranya? Tentunya dalam pembagian ini yang paling mudah kita dengan cara merubah pecahan itu menjadi pecahan biasa ya. Kita lihat 4,5 kita rubah menjadi pecahan biasa. 4, 1 per 2. Dibagi 2 per 1. 2, 1 per 2. Ini masih pecahan campuran. Kemudian dari pecahan campuran ini kita rubah lagi menjadi pecahan biasa. 4, 1 per 2 menjadi 9 per 2. 2, 1 per 2 menjadi 5 per 2. Oke, kalau sudah menjadi pecahan biasa semacam ini, 9 per 2 dibagi 5 per 2, baru kita rubah tanda bagi menjadi tanda kali, kemudian kita balik posisi pecahan yang di belakang ini, pecahan yang kedua ini. Yang tadinya penyebut menjadi pembilang, yang tadinya pembilang menjadi penyebut ya. 5 per 2 menjadi 2 per 5. Kalau sudah dibalik semacam ini baru kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 9 kali 2 per 2 kali 5. Hasilnya berapa? 18 per 10. Ya, 18 per 10. Kemudian kita sederhanakan hasilnya adalah 18 per 10. 8 per 10 bisa kita sederhanakan lagi menjadi 4 per 5. Jadi hasilnya adalah 4 per 5. Oke. Begitu untuk pembahasan pembagian pecahan dengan cara yang mudah ya. Kalau pembagian pecahan caranya tadi yang paling mudah adalah dengan merubah pecahan tersebut ya menjadi pecahan biasa. Baik pecahan desimal maupun pecahan campuran, kalau bentuknya masih seperti itu harus kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian baru kita kita lakukan pembagian dengan cara tadi mengubah tanda bagi menjadi kali, kemudian pecahan yang kedua kita balik posisinya ya, yang tadinya pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Oke. Alhamdulillah ya untuk pembahasan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Apabila ada kekurangan Pak Guru mohon maaf, dan untuk lebih mantapnya kalian semuanya bisa berlatih dengan literasi buku-buku yang sudah kalian miliki, dan kalian bisa belajar dan melaksanakan atau mengerjakan soal-soal yang ada. Terima kasih dari Pak Firin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.